adawatul istifham. Jadi yang kita belajar saat ini adalah tentang adawatul istifham. Ya, adawatul istifham menurut istilah yaitu adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menanyakan informasi yang belum jelas atau juga bisa berupa tujuan lain seperti penegasan ataupun juga sindiran. Secara simpelnya, adawatul istifham yaitu adalah kata tanya. Oke, secara simpelnya adawatul istifham diartikan sebagai kata tanya. Oke, selanjutnya adawatul istifham itu ada dua jenis. Yang pertama ada isim istifham. Oke, isim istifham itu yang populer ada 7 huruf. Yang pertama ada man, artinya siapa. Yang kedua ada ma, artinya apa. Yang ketiga ada kam, artinya berapa. Yang keempat ada aina, yang artinya di mana. Terus yang kelima ada mata, itu artinya kapan. Oke. Terus yang keenam ada ayu, itu artinya yang mana. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh arti ada kaifa, artinya bagaimana. Oke, jadi yang populer dalam isim istifham itu ada 7. Yang pertama man, artinya siapa, berarti untuk menanyakan seseorang. Yang kedua ada ma, itu artinya apa, dia untuk menanyakan benda atau hakikat. Yang ketiga ada kam, itu berapa, artinya berarti untuk menanyakan jumlah. Terus ada aina, yang artinya di mana, berarti dia menanyakan tempat. Lalu yang kelima ada mata, ini artinya kapan, berarti menanyakan waktu. Terus ada ayu, artinya yang mana, itu berarti dia menanyakan sebuah pilihan. Ada yang lain yaitu kaifa, artinya bagaimana, ini menanyakan situasi. Oke, kita lanjut ke contoh. Contoh paling mudahnya yaitu adalah mahada, artinya apa. Nah ini termasuk ke dalam isim istifham. Terus ada lagi contohnya ma'anta. Jangan kita yang lain. Apa ya? Contohnya bisa aina kitabu. Aina kitabu, artinya di mana buku itu. Di mana buku itu. Oke, aina ini merupakan isim istifham. Oke, selanjutnya itu ada huruf istifham yang kedua. Nah, huruf istifham itu cuma ada 2, yaitu a dan h.
dan A. Oke, mungkin A dan H sama-sama memiliki arti apakah, tetapi sebenarnya penggunaannya itu sangat berbeda. Kita kasih contoh dulu yang dari penggunaan kata huruf istifham yang hal. Oke, contohnya hal anta tilmizu. Hal anta tilmizu. Artinya, apakah kamu seorang murid? Nah, di dalam penggunaan huruf istifham yang hal, itu jawabannya hanya ada dua. Itu bisa jawabannya hanya na'am atau la. Na'am atau la. Artinya yaitu ya atau tidak. Oke, hal antara tilmizun, na'am. Apakah kamu seorang murid? Jawabannya ya, atau mungkin bisa juga tidak. Jadi penggunaan kata huruf istifham yang hal, jawabannya hanya ada na'am dan la. Oke, selanjutnya penggunaan huruf istifham yang a. Contohnya itu ada anta. Anta tilmizun. Anta tilmizun am ana. Anak, apakah kamu yang menjadi murid? Apakah kamu yang menjadi murid? Atau saya? Nah, dalam penggunaan huruf istifham yang a, dia jawabannya bukan na'am, bukan la, tetapi jawabannya ada pada pertanyaannya, yaitu bisa tilmizun atau anak. Oh, maaf, jawabannya bisa anta atau anak. Itu jawabannya bisa kamu atau saya. Misal, anta tilmizun am anak. Itu jawabannya anta atau anak. Anta atau anak. Kamu atau saya. Tadi itu jawabannya. Jadi penggunaan huruf istifham a dan hal jelas jauh berbeda. Hal, penggunaan huruf hal itu jawabannya hanya na'am dan la. Sedangkan penggunaan huruf istifham yang a, jawabannya ada pada kalimat pertanyaannya. Oke, tadi kan kita sudah masuk ke contoh-contoh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih ciri-ciri penggunaan isim istifham dan huruf istifham, cara membedakannya dan cara penggunaannya. Oke, yang pertama itu isim istifham. Isim istifham tadi yang populer ada 7, tapi sebenarnya banyak ya kalimat-kalimatannya atau kata-katanya, tidak hanya 7, tapi 7 tadi itu yang paling populer. Itu ada man, ma, kaifa, aina, mata, terus ada ayu dan kaifa. Oke, isim istifham penggunaannya ya. Isim istifham itu bisa diawali dengan huruf jar. Boleh diawali dengan huruf jar. Oke, isim istifham boleh diawali dengan huruf jar. Huruf jar yang mana sih? Yang min, ila, an, ala, firuba, bakala. Itu adalah contoh huruf jar. Contohnya itu bisa contohnya minman. Min ini adalah huruf jar, artinya dari. Sedangkan man itu adalah isim istifham yang artinya siapa. Jadi minman artinya dari siapa. Itu contoh pertama. Terus untuk contoh yang kedua itu bisa biman.
Bi man. Oke, bi ini adalah huruf jar, artinya dengan. Sedangkan man adalah isim istifham, artinya siapa. Jadi jika digabung huruf jar dan isim istifham, artinya dengan siapa. Oke, selanjutnya kita ke huruf istifham. Oke, ingat ya, huruf istifham itu hanya ada dua. Yang pertama itu a, dan yang kedua itu hal. Hanya ada dua huruf istifham. Nah, jika isim istifham itu boleh diawali dengan huruf jar, huruf istifham tidak boleh diawali huruf jar. Tidak boleh diawali dengan huruf jar. Jadi dia yang awal itu pasti a atau hal. Sama seperti tadi contohnya hal antar demiru. Demiru. Apakah kamu seorang murid? Jawabannya hanya naam dan la. Itu ya atau tidak. Sedangkan yang huruf istifham a, itu contohnya anta, hidup, anak. Oke, jawabannya seperti tadi, hanya ada anta atau anak. Jawabannya hanya ada dalam kalimat. Jadi tidak kata benar. Jawabannya ada pertanyaannya. Anta dan hidup anak. Jawabannya anta atau anak. Nah, jadi jelas ya perbedaannya. Itu kalau isim istifham itu boleh menggunakan huruf jar, sedangkan huruf istifham tidak boleh diawali dengan huruf jar. Dia harus diawali dengan hal atau a. Dan untuk yang huruf istifham, kalau huruf istifham a, jawabannya harus ada pada pertanyaannya. Jadi ini merupakan seperti pilihan. Sedangkan huruf istifham yang hal, dia jawabannya hanya na'am dan la. Oke, saya rasa cukup sekian. Saya akhiri. Apabila ada salah kata